memasuki ruangan ini. Masalah tata edar masih menjadi persoalan yang terus mengganjal industri film di Indonesia. Aturan jelas mengenai tata edar yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 sampai saat ini tidak pernah ada. Berkali-kali dibuat, tetapi selalu saja gagal karena ada stakeholder yang keberatan. Sehingga kebijakan mengatur tata edar sementara berada di tangan pihak eksibitor. Pemilik jaringan bioskoplah yang menentukan kapan sebuah film mendapat jadwal tayang, berapa layar yang diperoleh, atau bahkan tidak mendapat jatah layar sama sekali. Pemilik jaringan bioskop besar yang menjadi penentu nasib sebuah film, terutama untuk film-film yang dibuat oleh produser atau sinias baru. Namun untuk produser film tertentu, pemilik jaringan bioskop memberikan karpet merah. Jam tayang sudah disediakan, bahkan ketika filmnya belum dibuat. Badan Perfilman Indonesia yang diharapkan menjadi pembawa aspirasi stakeholder masyarakat perfilman juga tidak bisa berbuat apa-apa karena sering masuk angin. Yang membuat memperbaiki draft ini adalah Alexihar. Wah, ini pertanyaannya siapa Alexihar? Ya, siapa Alexihar? Siapa kok gini-gini? Jadi seolah-olah di pertemuan itu mengesankan bahwa ini Alexihar bekerja secara pribadi. Kita keberatan, termasuk saya keberatan. Urusan apa dia membuat itu gitu kan? Urusan apa dia keberatan membuat draft segala macam? Tapi yang biaya Pusbang. Wah, kalau gitu belum sampai kepada konten, belum sampai kepada masalah karena yang buat adalah si Alexihar. Jadi kita nggak mau. Ya, kita pending sampai sekalian aja deh sampai undang-undang kita perbaiki. Undang-undang diperbaiki baru 2009 sampai 2019 saja nggak jadi kan. Termasuk Parwes yang bicara, wah ini nggak bisa nih Alek, paling ini proyek pribadi. Beberapa minggu kemudian saya cari Alek. Alek, saya mau ketemu. Iya bang, ini saya mau bicara gitu. Waktu saya sampaikan ke Alek itu, Alek malah matanya agak marah gitu. Dia merasa bahwa loh kok saya yang nyuruh saya mengerjakan ini Parwes selaku ketua BPI untuk membuat draft, tugaskan untuk menyempurnakan draft tata edar, melakukan uji publik dan karena ini proyek BPI jadi dibiayai oleh Puspa. Jadi berarti kan selama ini informasi yang tentang itu selalu diplesetkan oleh Parwes. Hari itu tidak bicara bahwa itu dia seolah-olah menyalahkan Alek. Oh ini Alek. Menurut Alek dia justru kerjaan itu karena diperintahkan oleh ketua BPI Parwes. Sekarang ini yang draft yang dulu kita minta supaya disempurnakan mentah lagi itu PP. Seperti yang ngomongin tadi, bahwa memang ini ada sengaja satu selalu menghalang-halangi itu. Ada satu gerakan yang selalu mementahkan itu. Ya mentah lagi itu. Kalau ditanya kepada Parwes, dia selalu mengatakan bahwa nggak perlu ada PP, nggak perlu ada undang-undang. Kita sudah happy kok dengan yang sekarang. Pernah lu dengar nggak? Ya bagaimana nggak ada happy buat Parwes, tapi tidak happy buat yang lain. Karena Parwes sudah mendapatkan karpet merah yang sangat luar biasa. Imbalannya, ya Parwes harus menghalang-halangi itu. Harus menghalang-halangi orang berbicara tentang undang-undang, orang berbicara tentang tata edar. Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat, terutama oleh teman-teman sinias yang
yang baru-baru, produser yang baru-baru, bahwa sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa menikmati bagaimana karya saudara bisa akan seleluasa yang Parwes punya dan kawan-kawan. Ya, ada yang masih sampai hari ini, sampai detik ini masih ada orang yang mengirim surat tidak mendapatkan jawaban dari klien kita. Masih ada orang yang mendapatkan layar 15. Masih ada orang yang bisa mendapatkan tanggal yang tidak tahu tanggal kapan segala macam. Tapi di satu pihak Parwes bisa mendapatkan tanggal bahkan 1 tahun filmnya belum jadi, Parwes sudah untuk Lebaran 2019 ini Parwes sudah punya. Kau lihat aja sendiri kalau kau periksa jadwal itu hampir tiap bulan, bahkan per 2 minggu pasti ada produksi Star Vision. Nah ini yang akan dialami terus oleh teman-teman yang baru, produser yang baru, bahwa tidak akan pernah bisa berkembang, yang menikmati cuma pihak-pihak yang ini aja. Nah, kalau kalian semua tidak berusaha untuk memperjuangkan, tidak berusaha untuk kritis, ya begitu aja. Ini tidak akan pernah bisa beredar di seluruh Indonesia. Itu yang menjadi masalah utama seperti itu. Ada yang selalu mengganjal-ganjal membicarakan tidak boleh membicarakan tata edar, tidak boleh membicarakan undang-undang. Tapi ketika dia menyinggung bahwa undang-undang itu tidak sah, undang-undang itu pernah dipersoalkan untuk ditolak, tapi di satu sisi BPI dibentuk dari undang-undang ini, jadi memang mesti dipersoalkan.